Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan masuk materi keanekaragaman hayati. Kita akan bahas dalam keanekaragaman hayati yang pertama, pengertiannya, keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah, tingkatan keanekaragaman hayati, manfaatnya, persebaran, flora dan fauna endemik khas Indonesia, serta upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Pertama kita masuk pengertiannya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi organisme yang hidup pada tiga tingkat, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Nah, kalau di sekitar lingkungan sekolah, keanekaragaman hayati ada banyak. Ada kucing, laba-laba, burung merpati, pohon mangga, anggrek, pohon palem, bunga euphorbia, lidah buaya, pucuk merah, dan banyak lagi yang lainnya. Kita masuk tiga tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Kita masuk yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Kamu bisa lihat contohnya, ada variasi katak, variasi ayam, variasi rumput, variasi jeruk, ada variasi mawar. Kemudian kita masuk keanekaragaman hayati tingkat jenis. Adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya ada keluarga kucing, ya. Contohnya di sini ada kucing, ada harimau, ada singa, ada cheetah. Keluarga kacang, ada kacang panjang, ada kacang buncis, kacang tanah, kacang polong. Ada keluarga umbi-umbian, ada keluarga palem, ada keluarga burung. Nah, itu contohnya. Kita masuk kepada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan juga antar makhluk hidup dengan lingkungan. Seperti ini ada contoh ekosistem hutan hujan tropis. Indonesia memiliki ekosistem hutan hujan tropis. Ada ekosistem sungai, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem laut, ada ekosistem gurun pasir. Kita masuk manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah manfaat produktif. Artinya nilai produk keanekaragaman hayati yang diolah secara besar-besaran dan bersifat komersial, seperti pabrik susu memerlukan sapi perah untuk sumber bahan baku susu. Pabrik tahu dan tempe memerlukan kedelai sebagai bahan baku. Kita masuk manfaat konsumtif. Artinya nilai produk keanekaragaman hayati yang langsung dikonsumsi, sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, dan papan. Kemudian ada manfaat non-konsumtif seperti memberikan keindahan alam, manfaat ilmiah, menjaga kelestarian ekosistem, serta manfaat mental dan spiritual. Kemudian manfaat ilmiah dan keilmuan memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang penting bagi kehidupan manusia. Kemudian menjaga kelestarian ekosistem. Keberadaan keanekaragaman hayati pada suatu daerah sangat besar peranannya untuk menjaga proses ekosistem seperti daur zat dan aliran energi. Keanekaragaman tumbuhan mempunyai peran besar, yaitu menjaga tanah dari erosi dan terjaganya proses fotosintesis. Kemudian memberikan keindahan alam. Keanekaragaman memberikan pandangan alam yang indah. Coba kalian bayangkan jika lingkungan yang hanya ditanami rumput dengan lingkungan yang hanya ditanami mereka macam bunga, mana yang lebih indah? Ada sedikit pula keanekaragaman hewan yang mempunyai bentuk indah dan menarik atau bersuara bagus menjadi incaran koleksi manusia untuk menambah keindahan alam sekitar. Kemudian manfaat mental dan spiritual. Dalam upacara adat, seringkali kita menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara. Seperti dalam upacara perkawinan orang Jawa, seikat tumbuh-tumbuhan dijanjikan sebagai tuhan. Tuhan itu artinya mewakili kekayaan alam dan digunakan sebagai penghias pintu masuk ruang upacara perkawinan. Tuhan sendiri terdiri dari padi, tebu, pisang, dan kelapa dengan daun dadap dan beringin. Kemudian manfaat sebagai sumber budaya. Dalam upacara ritual keagamaan atau adat, banyak digunakan keanekaragaman hayati. Seperti umat Islam menggunakan sapi dan kambing dewasa pada setiap hari raya kurban, umat Kristen menggunakan cemara setiap Natal, dan umat Hindu membutuhkan berbagai spesies keanekaragaman hayati untuk setiap acara keagamaan yang dilakukan. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.